Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari DKI Jakarta akan melakukan praktek supervisi akademik sebagai tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya sebagai observer Fardinal dari SDN Cikini 01 Pagi, di sebelah kanan saya. Saya sebagai Koci Tri Sumarsi dari SMP Negeri 18 Jakarta. Di sebelah kiri saya sebagai Coach Yuli Ernita dari SDN 2007. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Sehat ya, alhamdulillah. Oh ya Bu, rencana Ibu mau proses coaching Putri ya Bu ya? Iya betul Pak. Rencana kapan tuh Bu? Insya Allah besok Pak. Besok Bu ya? Oke baik Bu kalau gitu. Insya Allah besok akan damping Bu. Saya sebagai observer Bu ya. Iya Pak. Namun sebelum pelaksanaan proses coaching tersebut nih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Baik Pak. Di antaranya, apakah pada saat proses coaching tersebut ya melakukan penilaian seperti rubrik, dan saya juga akan mengamati juga ya proses coaching Ibu dengan Putri. Nah, rubrik tersebut seperti apakah sudah sesuai alur cerita, lalu yang kedua apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching tersebut, yang ketiga apakah jawaban dari coaching sudah sesuai pertanyaan Ibu, lalu yang keempat apakah jawaban dari coaching dapat menghasilkan solusi dari coaching sendiri Bu. Iya Pak. Seperti itu Bu ya. Dan saya juga ingin mengingatkan nih untuk Bu Yuli harus menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, lalu memaksimalkan potensi coaching tersebut. Baik Ibu, sebelum proses coaching dimulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi nih Bu ya. Boleh Bu ya? Iya silakan Pak. Yang pertama ini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu? Baik Pak, untuk mengembangkan kompetensi coach ya yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu kehadiran penuh Pak. Jadi nanti saya akan berusaha untuk hadir sepenuhnya dengan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Putri sebagai coaching saya. Kemudian juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Putri agar Putri bisa menggali sendiri penyelesaiannya masalahnya itu Pak. Gitu Bu ya. Jadi nanti Ibu akan mengembangkan kajian penuh Bu ya. Terus memberikan pertanyaan berbobot pada si coaching tersebut Bu ya. Nah lanjutkan nih Bu, dari semua kompetensi yang sudah disebutkan, kira-kira nih kompetensi yang mana yang secara spesifik akan dikembangkan Bu? Insya Allah nanti kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang spesifiknya itu ya mendengarkan ya Pak ya. Mendengarkan secara aktif karena hal ini perlu fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya nanti. Terus yang kedua juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, jadi Ibu nanti akan mendengarkan aktif, mengajukan berbobot Bu ya. Ya baik, saya setuju sekali Bu. Yang terakhir nih Bu, yang ketiga ini saya mau tanyakan, kira-kira indikator pencapaian dan tujuan pengembangan ingin dikembangkan apa kira-kira Bu? Indikator pencapaiannya sih saya berharap coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi apa yang dia hadapi bisa dia selesaikan dengan solusi yang dia kembangkan sendiri. Iya Pak. Ya baik Bu. Jadi Ibu akan berusaha untuk menemukan sendiri dari permasalahan si coach tersebut Bu ya. Iya. Dan tentunya akan bermanfaat juga untuk KBM si coach tersebut Bu ya. Yang mudah-mudahan untuk kegiatan tersebut biar lancar Bu ya. Dan sukses untuk kita semua. Terima kasih Bu. Oke Bu Tri, sampai bertemu kembali ya. Iya. Besok saya bertemu dengan Bu Tri. Oke. Sampai ketemu ya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, semoga kita sehat terus ya. Amin. Jadi bisa lancar melaksanakan tugas kita sebagai guru. Iya, amin Ibu. Oke. Ngomong-ngomong, kemarin Bu Tri menyampaikan ke saya akan membicarakan sesuatu ya. Iya, betul. Silakan Bu Tri. Iya Bu Yuli, mohon maaf nih saya mengganggu waktunya. Saya mau sedikit curhat tentang permasalahan yang ada di pembelajaran IPA di kelas saya. Iya. Kenapa tuh Bu? Iya, jadi saya tuh merasa saya udah menyiapkan semua proses pembelajarannya udah saya siapkan, tapi kenyataannya pada saat saya mengajar itu saya lihat anak-anak tuh terlihat beberapa sih, nggak semua, ada yang kayak tidur, bahkan ada yang kayak bosan gitu Bu Yuli, coret-coret gitu. Jadi mereka tuh banyak yang nggak aktif gitu ikut pembelajaran saya. Menurut pengamatan Putri, kira-kira apa ya masalahnya? Nah, mungkin juga mereka udah ada yang bilang sih ke saya, Bu, IPA itu susah. Kadang-kadang kalau misalnya pas dapat materi yang hitung-hitungan Bu Yuli, mereka langsung beranggapan udah kayak matematika, udah males Bu gitu. Jadi saya sengaja kemarin ngubungin Bu Yuli, pengen minta bantuan Bu Yuli nih supaya saya bisa nemuin solusi agar KBM saya nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dan anak-anak juga bisa aktif semuanya mengikuti pembelajaran saya. Oh gitu. Menurut Putri, pembelajaran IPA yang aktif itu yang bagaimana ya? Iya, kalau yang saya harapkan itu pembelajaran yang aktif itu adalah ketika proses pembelajaran semua anak tuh fokus gitu Bu ya, mengamati. Kalau saya lagi menjelaskan mereka mengamati, kalau saya ajak untuk berkegiatan, ya mereka aktif ikut berkegiatan. Kalau saya ajak misalnya mengajukan beberapa pertanyaan, saya pengen mereka yang saya bu gitu, pengen mereka kayak gitu, nggak ada yang tertidur lagi, nggak ada lagi yang coret-coret buku gitu, nggak jelas. Berarti menurut Bu Tri itu kelas yang berisik ya, yang berisik, yang aktif gitu ya, bikin kita gitu. Semangat ya Bu Tri. Iya. Oh iya ya. Nah terus kira-kira apa ya rencana Putri untuk mengaktifkan anak tadi? Ya, rencana saya yang pertama, makanya saya pengen sharing nih sama ibu gitu ya. Saya juga pengen sharing juga sama teman-teman sejawat saya IPA gitu ya, karena yang ngajar IPA di kelas ini kan gak cuma saya yang belajar gitu. Terus juga mungkin saya introspeksi juga, mungkin pembelajaran saya tuh terlihat bosan sama anak-anak karena mungkin kurang banyak permainan atau games-games yang menurut mereka lebih menarik gitu. Itu tadi Bu Tri baru saja menyampaikan, mungkin bisa menyampaikan materi melalui permainan ya. Mungkin Putri bisa bisa menggali lagi itu bagaimana menyampaikan materi yang mengasihkan buat anak-anak. Ya, misalnya anak-anak itu kalau misalnya saya kasih latihan soal bisa ya Bu ya, sekarang kan anak-anak senang megang handphone nih, mungkin bisa pakai Kahoot gitu ya, atau live game lain gitu, atau mungkin juga mereka saya kasih seperti ice breaking gitu ya, karena kan ya saya tahu mungkin pembelajaran 3 jam di kelas, saya dapat jam tuh 2 jam 3 jam gitu ya. Nah kalau yang 3 jam apalagi di jam-jam terakhir mungkin mereka udah capek ngantuk gitu ya, mungkin kalau dengan adanya ice breaking, video-video yang bisa menggali pemahaman mereka, emosi mereka biar lebih positif, bisa meningkatkan mood mereka lagi. Berarti intinya membangkitkan, memotivasi anak-anak ya. Iya. Mungkin barangkali Bu Tri bisa mencari solusi dari menghilangkan kejenuhan anak-anak tadi. Iya, mungkin dengan
variasi pembelajaran ya Bu ya, yang tadi ya. Jadi Metode ya. metode variasi dari metode pembelajaran saya nggak cuma ceramah nih. Ada kalau IPA juga kan pengennya anak-anak tuh praktek terus, tapi kan nggak semua materi bisa dipraktekkan ya Bu ya gitu. Ya jadi mungkin variasi pembelajaran itu. Mungkin bisa Putri apa namanya, cari lagi solusi yang lain selain mengembangkan metode pembelajaran. Ya Bu ya, memaksimalkan yang ada mungkin Bu, seperti laboratorium sekolah ya kan udah ada. Mungkin kalau misalnya memang semua hal nggak bisa dipraktekkan, ada juga seperti sistem peredaran darah kan nggak mungkin dipraktekkan ya gitu, tapi kita bisa praktek untuk golongan darah, atau kita bisa menayangkan animasi-animasi video-video pembelajaran seperti aliran darah tuh seperti apa di dalam tubuh kita, mungkin seperti itu ya Bu ya. Mungkin bisa Ibu berkolaborasi dengan yang lain. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin setelah saya cerita sama Ibu nih, saya juga akan kolaborasi sama teman saya yang guru IPA juga nih, sama-sama mampu kelas 7. Kebetulan kan ada Bu Indah ya, mungkin saya bisa kolaborasi sama beliau, bisa tanya-tanya juga, sharing juga ya Bu ya, pembelajaran di kelasnya seperti apa. Kalau memang anak-anaknya terlihat aktif, ya saya juga pengen belajar dari beliau ya Bu ya gitu. Baik, berarti alhamdulillah Bu Tri sudah menemukan solusi ya. Iya. Oke. Selanjutnya rencananya kapan mau dilaksanakan? Kayaknya secepatnya Ibu, ini kan anak-anak baru selesai ujian nih gitu ya. Mungkin jeda waktu ini sampai sebelum semester baru, sebelum tahun depan, saya sudah bisa menyiapkan seluruh perangkat pembelajaran saya dengan lebih baik. Saya sudah bisa sharing dengan Bu Indah, kemudian juga bisa menemukan solusi yang baik lah supaya nanti bisa saya laksanakan di semester berikutnya. Baik, berarti Bu Tri sudah menemukan solusi ya. Terus dan rencananya mau dilaksanakan secepatnya. Iya. Untuk semester depan. Betul Ibu. Iya, kalau bisa dijeda semester ini. Oh bisa. Oke. Terus apa ya tindak lanjutnya bagaimana? Ya tindak lanjutnya mungkin setelah saya menemukan solusi-solusi yang tadi ya Bu ya, saya juga harus ngeluangin waktu ya Bu, karena kan untuk nyiapin itu butuh waktu. Kadang-kadang kita kalau di sekolah ya waktunya kita udah punya rencana nih hari ini mau ngapain aja, tapi ternyata kadang-kadang ada tugas dadakan yang nggak bisa kita lewatin gitu ya. Ya mungkin waktunya Bu harus bisa lebih meluangkan waktu. Pandai-pandai ngatur waktu ya Bu ya. Iya betul. Kalau udah di rumah buka laptop aja udah susah. Iya ya. Baik deh Bu. Kalau begitu alhamdulillah berarti Putri sudah menemukan solusi ya. Sudah menemukan solusi dari permasalahan Putri. Semoga kedepannya kegiatan pembelajaran Putri bisa lancar, bisa mencapai tujuan dengan baik, dan harapannya siswa-siswanya juga aktif. Iya betul. Oke. Makasih banyak Putri. Saya makasih. Cukup ya. Makasih ya Bu Yuli. Sama-sama. Alhamdulillah ngobrol-ngobrol kita udah nemuin solusi buat saya. Ya, seperti yang tadi Bu Yuli sampaikan, semoga nanti kedepannya proses pembelajaran di kelas saya bisa lebih aktif, lebih baik lagi. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Iya. Makasih Putri juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Yuli, proses coaching sudah selesai ya Bu ya. Iya Pak, alhamdulillah. Bagaimana proses coaching tadi Bu? Terkait dengan indikator yang ingin disampaikan sebelumnya bagaimana Bu? Alhamdulillah Pak, tadi sudah sesuai dengan alur kita. Terus saya sudah coba menanyakan tujuannya. Iya. Terus identifikasi permasalahan yang dihadapi Putri. Iya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Putri, serta tanggung jawab terhadap rencana aksinya Pak. Ya, alhamdulillah Bu ya. Jadi Ibu
sudah menanyakan tujuannya, teridentifikasi juga permasalahan, rencana aksi dan tanggung jawab coach ya Bu ya. Terus juga sudah menemukan solusi atas permasalahannya Bu ya. Iya. Oke, saya juga sudah mengamati Ibu tadi secara penuh apa coach tadi, dan juga Ibu telah mendengarkan dengan aktif jawaban-jawaban dari coach, dan juga Ibu sudah berusaha untuk menentukan pertanyaan berjawab, sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Lalu saya berharap semoga kedepannya lebih sukses dalam proses coaching Bu ya. Dan selanjutnya untuk proses coaching ke depan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Untuk proses coaching ke depannya, harapan saya bisa lebih mendalami lagi alur cerita serta lebih berlatih lagi untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang mau kita buka agar proses coaching ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih maksimal. Luar biasa ya. Semoga kedepannya proses coachingnya bisa lebih baik dan sukses seperti harapan yang diinginkan. Saya kira sudah cukup kegiatan pada hari ini ya Bu ya. Semoga apa yang kita inginkan berjalan lancar dan sukses untuk kita semua. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Inilah tugas praktek supervisi akademik dari kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.